Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil dari PAI 1B. Di sini saya akan sedikit menerangkan struktur jiwa manusia dalam pandangan psikologi pendidikan Islam dan implikasi dalam dunia pendidikan. Ada beberapa pendapat tentang struktur jiwa manusia. Salah satunya menurut Hasan Langgung jiwa manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama ar-ruh, an-nafs, al-qalb, dan akal. Jiwa manusia menurut Hasan Langgung dibagi menjadi 4. Yang pertama ar-ruh, yang mana ar-ruh adalah di dalam kata ar-ruh. Kata ar-ruh digunakan untuk arti bermacam-macam. Ar-ruh kadang diartikan sebagai pemberi hidup oleh Allah kepada manusia yang terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 29 dan As-Sajdah. Sedangkan yang nomor 2, an-nafs, secara harfiah, nafs artinya jiwa. Dengan demikian ilmu nafs artinya jiwa. Yang ketiga, al-qalb. Al-qalb adalah salah satu unsur jiwa yang terjadi ketika ruh masuk ke dalam badan yang fungsi banyak berkaitan dengan aspek perasaan atau batin. Yang keempat, akal adalah salah satu fungsi jiwa terjadi ketika ruh masuk ke dalam badan dan banyak berkaitan dengan fungsi memikirkan, merenungkan, dan mempertimbangkan. Nah, untuk yang pertama, aruh. Berdasarkan pengertian ini, Hasan Langgung menyampaikan atau menyimpulkan dalam sebuah pengertian yang ditujukan Al-Quran atas tentang ruh, tidak satupun menunjukkan kepada badan saja atau badan roh. Pengertian manusia dinamis atau aktivitasnya seperti halnya dengan an-nafs. Sementara itu, Abdul Mujib berpendapat juga bahwa ruh merupakan subsidi psikologi manusia yang menjadi esensi keberadaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini yang membedakan dari pendapat Hasan Langgung dan Abdul Mujib, yaitu untuk yang Abdul Mujib, ruh yang menjadi ruh yang menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Ruh adalah substansi yang memiliki unsur natur tersendiri. Nah, untuk yang unsur yang an-nafs di sini secara harfiah nafs artinya jiwa. Sebagai maksudnya di sini secara harfiah bukan ilmu nafs yang berarti ilmu kejiwaan. Yang ketiga, al-qalbu. Al-qalb adalah salah satu unsur jiwa terjadi ketika ruh masuk ke dalam badan. Yang keempat, akal salah satu fungsi jiwa yang terjadi ketika ruh masuk dalam badan dan banyak berkaitan dengan fungsi memikirkan, merenungkan, dan mempertimbangkan. Nah, akal ini cenderung kepada hal-hal yang memikirkan, merenungkan, dan mempertimbangkan.
Adapun implikasi struktur kejiwaan terhadap pendidikan, salah satunya di sini ada 7. Yang pertama, struktur kejiwaan berpengaruh terhadap perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Nah, kenapa struktur kejiwaan ini kok pengaruh terhadap implikasi kepada dunia pendidikan? Yang pertama disebutkan struktur kejiwaan berpengaruh terhadap perumusan visi dan misi tujuan pendidikan. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya atau arah yang dituju oleh pendidikan itu memiliki visi misi tersendiri. Tidak mungkin suatu lembaga tidak memiliki visi dan misi untuk tujuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, implikasi struktur kejiwaan ini termasuk terhadap, maksudnya di sini ini struktur kejiwaan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Yang kedua, struktur kejiwaan berpengaruh terhadap perumusan kurikulum. Maksudnya di sini struktur kejiwaan terhadap perumusan pengaruh kurikulum ini arah ke depannya untuk dibawa kemana kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan ini. Kan ada beberapa macam-macam kurikulum, ada yang KTSP, K13. Nah, sementara ini kan ada yang juga baru. Oleh karena itu, implikasi konsep struktur kejiwaan ini juga sangat berpengaruh terhadap perumusan kurikulum pada dunia pendidikan. Sedangkan yang nomor 3, struktur kejiwaan berpengaruh terhadap penentuan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang paling tepat. Karena suatu pendidikan atau proses belajar mengajar, tentunya setiap guru atau dosen memiliki metode-metode sendiri. Nah, untuk struktur kejiwaan terhadap pendidikan ini juga sangat berpengaruh untuk sebagai kesuksesan atau untuk diminati oleh siswa atau mahasiswa dalam belajar. Nah, ada misalkan pendekatan menggunakan behavioristik, terus dan model-model pembelajaran cooperative learning atau yang lainnya. Yang keempat, struktur kejiwaan berpengaruh terhadap penentuan sifat pendidikan. Nah, maksudnya penentuan sifat pendidikan ini bagaimana sifat pendidikan di suatu lembaga atau suatu daerah. Misalkan untuk daerah Lumajang atau Jember, jelas setiap kota memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan potensi pendidikan di daerah tersebut. Yang kelima, struktur kejiwaan manusia juga berpengaruh terhadap penentuan sarana prasarana pendidikan. Maksudnya di sini untuk berpengaruh terhadap penentuan sarana pendidikan itu untuk mengelola, contoh salah satunya adalah bangunan. Bagaimana arah atau bangunan setiap lembaga atau pondok pesantren atau apa itu memiliki cara khas atau karakteristik sendiri supaya bisa menarik
peserta untuk bisa masuk di lembaga tersebut. Salah satunya contoh bisa di pondok, pondok. Nah, kenapa pondok ini mempunyai ciri khas tersendiri? Dan orang kan akan penasaran atas dengan dengan pondok tersebut. Oh iya, saya memiliki keinginan ingin masuk di pondok itu karena proses belajar mengajarnya bagus. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa keterlibatan terhadap pendidikan itu juga sangat berpengaruh. Salah satunya ini yang nomor 5, sarana prasarana pendidikan. Yang keenam, struktur kejiwaan yang juga berpengaruh dalam manajemen pengelolaan pendidikan. Ini sangat penting. Bagaimana seorang manajer atau kepala sekolah memanage pengelolaan pendidikan ini dengan baik. Sekiranya sekolahan atau lembaga ini bisa unggul dalam memanage pendidikan di lembaga tersebut. Karena setiap manajemen atau kepala sekolah memiliki visi misi tersendiri dalam mengelola pendidikan tersebut. Yang nomor 7, struktur jiwa manusia juga berpengaruh terhadap evaluasi pendidikan. Masuknya struktur jiwa manusia terhadap pengaruh terhadap evaluasi pendidikan. Ini bagaimana dalam setiap tahun atau per semester ini kan biasanya ada evaluasi untuk yang di jenjang pendidikan di lembaga SMP, SMA atau SD dan lain-lain. Nah, salah satu fungsinya di sini untuk mengevaluasi dunia pendidikan ini agar lebih baik, terutama di lembaga yang diampu oleh kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren, rektor, atau yang lain-lain. Nah, dari sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebaik-baiknya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.